Iya Tuh iya. ya. Terus suami Kok juga, "Gimana gimana, ini ada tawaran dari sini dari sini dari oh sini." jadi nggak satu? Nggak satu Hah? gitu, beberapa gitu Wah banyak kan. amat ya? Heeh, "Ibu Oke. cicilannya, ini apa, lancar, saya, ditawarin lagi, mau ambil top up lagi nggak?" Mmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Bunda Dina Indriani dalam podcast Dunia Keluarga Ajaib. Semoga keluarga kita semakin selalu ditolong oleh Allah, baik segala kebutuhan, doanya, dan segala pertolongan yang Allah hadirkan dalam keluarga kita melalui pendidikan podcast Dunia Keluarga Ajaib ini. Banyak sekali prakteker-prakteker yang sudah kita hadirkan, begitu banyak inspirasi untuk kita menikmati setiap proses dalam kehidupan keluarga. Dan kali ini kita akan hadirkan seorang praktekers yang dimana ini adalah salah satu contoh murid ya, yang samina wa atona. Apa yang dia dengar, apa yang dia baca, apa yang dia terima di majelis ilmu, maka dia praktekkan dan hingga akhirnya kehidupannya pun berdampak. Karena gini, ketika kita menjadi seorang ibu, ketika kita tidak disibukkan dengan ilmu, maka kita akan disibukkan dengan perasaan-perasaan kita. Dan dalam buku yang saya tulis, dia berjudul Perisai Rezeki Ibu Rumah Tangguh, banyak sekali ibu-ibu yang menginginkan kehidupan itu membaik dan lebih baik dari sebelumnya. Namun mereka melakukan hal yang sama dari tahun ke tahun. Maka kalau mau hidup itu nggak gitu-gitu melulu, ada 3 cara. Pertama, datanglah ke majelis ilmu. Yang kedua, punya guru. Yang ketiga, baca buku. Maka ketika kamu bisa melakukan 3 hal ini, kamu bisa memprediksi loh 1, 3, 5 tahun hidup kamu jadi apa, nasibnya bagaimana. Itu tergantung salah satunya dari 3 poin tersebut. Nah itu sudah pernah saya bahas dalam buku Perisai Rezeki Ibu Rumah Tangguh. Dan praktekers kali ini adalah praktekers dari perwakilan nah, salah satu dari ibu rumah tangguh, di mana dia coba mempraktekkan apa yang diterima ketika dia ke majelis ilmu, lalu dia juga ke membaca buku dan juga punya guru kehidupan. Nah, maka dari episode sebelumnya kita sudah bahas kalau kita mau sukses di dunia dan akhirat, orang tua melahirkan kita ke dunia, seorang guru membantu kita untuk selamat sampai akhirat. Maka dalam kehidupan kita selain 3 tadi, kejarlah 3 keriduannya. Pertama, keriduan sebagai orang tua. Yang kedua, keriduan ketika kita berpasangan. Yang ketiga, tentunya guru kehidupan kita. Dalam dunia penuh warna, keluarga ini penuh cerita. Setiap hari penuh ajaib, membawa senyum yang tak pernah sirna. Sekarang kita akan nyapa, karena gini, siapa yang menonton podcast Dunia Keluarga Ajaib ingin lunas dengan damai? Oke, ada yang jawab ya? Saya. Nah, alhamdulillah tahun 2024 ini saya dicap lunas oleh Allah dengan damai. Dan praktekers kita kali ini pun juga sama, dicap lunas dengan damai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berlama-lama lagi, kita panggilkan praktekers dari Dunia Keluarga Ajaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Dina. Masya Allah, terima kasih sudah hadir di podcast DKA ya. Iya. Oke, Bunda boleh dong kenalkan dulu dengan pemirsa kita nih yang saat ini sedang menyaksikan Dunia Keluarga Ajaib ya. Karena kita lagi ingin sharing nih bagaimana kisah kita nih antara guru dan murid akhir di tahun yang sama, akhirnya dicap lunas dengan damai oleh Allah. Oke, silakan perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifna Winta Lestari. Biasa disapa Alifna atau juga Winta gitu. Saya juga wali santri di sini dan mungkin di sini saya lebih sering disapanya dengan Bunda Faruk. Bunda gitu. Faruk ya, Masya Allah. Jadi saya manggilnya Bunda Faruk aja atau Alifna nih?
Terserah Bunda Oke, enaknya gimana. enaknya gimana ya. Oke, terima kasih Bunda sudah memperkenalkan dan kita akan sharing-sharing ya. Karena kalau Bunda Dina ngisi training, kajian gitu kan suka nanya nih lagi pengen impian apa, terus udah gitu ketika Bunda Dina lagi doa semoga yang hadir di ruangan ini lunas, aminnya paling kencang. Sama. Jadi waktu jadi peserta kelas-kelas ibu rumah tangguh gitu juga aminnya paling kencang. Iya, amin paling kencang dan ehemnya paling kencang. Oke, jadi Bunda Faruk aja biar enak Ya. ya. Bunda Faruk, artinya waktu pernah nonton kan podcast Bunda Dina dengan Ayah Glenn. Kita karena orang tua kebetulan, istri kebetulan jadi istri, kebetulan jadi ibu ya. Nggak punya ilmu kan? Nggak punya ilmu sama sekali. Dan ternyata kalau lihat dari kisah Bunda Dina dan Pak Glenn kan salah satunya adalah ketidakpahaman kita tentang riba ya. Iya, betul. Sudah nonton tuh? Sudah sedikit kemarin. Sudah, oke, seru tapi? Seru banget. Oke, nah ini kita ngomongin tentang salah satunya riba dan hutang ya. Emang punya utang? Punya. Oh punya. Dulu waktu gadis punya utang nggak? Enggak. Terus udah nikah malah jadi punya utang? Iya. Oh gitu, emang malah utang apa aja? Disuruh. Oh disuruh ngutang. Oke, disuruh ngutang. Iya. Utang apa aja sih ketika pas nikah tuh nggak punya ilmu gitu? Ya orang-orang karena emang sudah jadi kebiasaan ya. Betul. Riba itu mungkin memang udah jadi kebiasaan di dunia sehari-hari gitu ya, dengan orang melazimkan riba gitu ya. Jadinya termasuk disuruh siapa? Orang tua. Oke, sama. Oke, salah satunya. Kalau nggak ngutang kayaknya nggak akan punya rumah gitu. Nggak akan punya apa-apa gitu ya. Nggak akan punya apa-apa gitu. Ya udah kamu KPR aja. Nanti KPR aja gitu. Oke, siap. Buat nyisihkan uang. Nanti lama-kelamaan nggak akan kerasa kok, bakal selesai sendirinya. Oke. Gitu. Terus ngambil KPR waktu itu berapa tahun? 15 tahun. Ih, lama banget ya. Iya. Kenapa nggak sekalian seumur hidup pernikahan? Oke, berarti ngambil utang itu dengan salah satunya KPR. Iya. Tapi cukup di situ atau belum puas juga? Oh, belum puas itu. Oh, belum puas. Apa lagi yang diambil, yang diutangin pas habis nikah tuh? Setelah nikah kita punya kebutuhan lain gitu ya. Kayaknya kalau kemana-mana naik kendaraan yang umum gitu kayaknya kayak kurang serak gitu. Ya udahlah, ambil motor, leasing. Dari mulai leasing dari gitu. motor dulu ya. Leasing motor. Oke, sepeda nggak dileasingin? Oh, nggak ada Nggak ya? ada. Kalau ada mungkin juga iya. Oke, siap. Terus lanjut lagi. Akhirnya dari kendaraan itu. Iya. Tapi sebenarnya sebagai seorang muslim kan? Dari lahir muslim gitu? Muslim dari lahir. Tahu kita Bunda Faruk tentang Allah sebenarnya tidak memperkenankan kita untuk melakukan riba, tahu? Tahu, karena memang kita belajar kan. Kalau saya mah nggak tahu, beneran loh. Saya tahu, karena terus? dulu belajar gitu kan, waktu kebetulan kan saya juga sekolahnya dulu SD-nya SD Islam gitu kan. Oh, SD udah kenalin riba? Udah, di saya SD SD-nya Islam. negeri sih, jadi nggak dikenalinnya. Benar. Jadi SD emang pendidikannya juga Mm-hmm. didekatkan dari orang tua emang ke agama gitu kan ya. Di sana juga dikasih tahu riba, tapi karena kita ngelihat sehari-hari prakteknya di dunia nyata nggak seperti itu, jadi mungkin seorang anak itu juga jadi mikir gitu ya. Oh, sebenarnya bukan kali, saya mungkin salah kali ya materinya atau apanya mungkin gitu ya. Kayaknya nggak sesuai deh dengan dunia nyata gitu. Akhirnya dilakukan mungkin aja bisa, ya. mungkin bukan dosa kayaknya mungkin itu. Kayaknya mungkin bukan dosa ya. Kayaknya lagi ya. Iya. Oke, gitu. Masya Allah. Jadi kayak abu-abu gitu ya. Iya, karena kita kan tumpuan kita kan orang tua kalau Baik, masih betul, anak-anak betul. gitu kan ya. Dan sampai nikah juga kan kita juga masih di bawah bimbingannya orang tua gitu iya, kan. Orang betul. tua juga nyuruh gitu. Oh, berarti nggak apa-apa ya kayaknya. Nah, itu kali yang disebut istilah kata guru saya, orang tua punya andil melahirkan kita di dunia, tapi ketika di dunia harus punya guru, ke majelis ilmu dan baca buku itu untuk kita selamat di dunia dan menuju akhirat ya. Iya, Oke. betul. Bunda Faruk, ketika tahu tuh riba tuh ternyata berdampak, kan ada dampaknya, namanya Iya. Allah ngelarang tuh kan pasti ada dampaknya. Iya. Itu ada dampaknya nggak sih ketika melakukan cicilan demi cicilan
Apa aja yang dirasakan tuh? Luar biasa. Apa Bunda aja, Dina. boleh cerita nggak? Pertama kali gitu ya ngambil gitu, ada cicilan, bayar cicilan untuk rumah dulu pertama. Bayar cicilan rumah kayaknya ya standar-standar aja gitu ya, ya masih itu, terus ditawarin lah dengan motor itu gitu kan. Ya sudahlah ya, kita coba-coba dulu aja lah gitu kan. Katanya cukup, hitung-hitungannya cukup kok, cukup. Masih masuk 15 tahun gitu ya. Kan. Dan dengan PD-nya kita kayaknya seolah-olah bakalan kerja terus gitu ya. Oke, terus akhirnya ternyata bisa kayaknya ya. Oke, pas dijalani kok nggak cukup ya. Suami kerja, saya kerja. Dua-duanya kerja? Dua-duanya kerja gitu. Oke, anak baru berapa saat itu? Baru 1. Oh, baru 1, siap. Gitu kan. Kok nggak cukup ya gitu kan, kenapa ya gitu. Mulai kerasa kenapa ya, yang salah apa. Karena memang ilmunya juga nggak ada, nggak nyampe gitu. Ya, walaupun udah tahu, cuman ya itu tahulah ini gitu. Oke, terus selanjutnya selain dari secara gaji, padahal dua-duanya kerja, nggak pernah cukup setiap bulan? Nggak pernah cukup setiap bulan. Akhirnya sampai suatu saat itu suami itu disuruh orang tuanya untuk pulang kampung, karena kebetulan orang padahal tuanya udah berumah tangga? Sudah. Tapi disuruh LDR-an? LDR-an. Bukan untuk kerja, tapi untuk? Bukan. Di sana memang orang tuanya lagi kurang sehat gitu. Terus beliau ya sudah, karena saya suami itu anak laki-laki sendiri gitu kan, merasa bertanggung jawab terhadap orang tuanya gitu kan. Oke, saya mau pulang aja deh gitu untuk merawat orang tua gitu. Kemudian memang kebetulan dia orang mertua saya itu kena stroke waktu itu. Jadi membutuhkan anaknya gitu. Dan akhirnya walaupun ada ngundurin diri dari pekerjaan. Akhirnya mengundurkan diri gitu, minta izin dulu gitu sama saya gitu kan. Akhirnya resign, kemudian kerja di sana dan pengennya sih buka usaha waktu itu gitu. Tapi ya memang belum mudah. Karena tidak ada gitu. Keberkahan itu ya? Iya mungkin. Jadinya jadi rezeki nggak lancar gitu. Harus berpisah dan itu ya dengan anak yang masih kecil, masih balita gitu ya, yang selalu merindukan ayahnya gitu kan. Jadi kita LDR-an itu hampir setiap hari kita video call gitu kan. Bagaimana kabarnya? Setiap hari teleponan gitu. Dan mungkin dari ini kayaknya bukan rumah tangga yang ideal nih ya kalau gini terus. Jadi si anak juga kehilangan sosok figur si ayah gitu. Dan setiap kali ya kita mengagendakan sekali sebulan kita bertemu gitu. Apakah saya yang nyusul ke sana atau suami yang ke sini gitu. Ada dampak lagi selain dengan keluarga dari segi ekonomi akhirnya? Akhirnya dari segi ekonomi itu ya dari sana kan memang suami tidak kerjaan, nggak ada pemasukan, cuman Bunda cuma saya aja yang bekerja dan tambah minus lah yang sudah yang dua-duanya kerja aja cukup. Ini tambah seperti itu lagi, tambah minus lagi gitu kan. Saya akhirnya salah satu itu tetap dilanjutkan gitu kan, karena memang ya kita nggak ngerti gitu dengan kondisi seperti itu. Akhirnya suami di sana dengan ngelihat setiap hari sama orang tuanya juga ngelihat, orang tuanya udah mulai membaik waktu itu, dan ngelihat tiap hari itu ayah sama anaknya tuh kayak yang kangen-kangenan gitu kan. Akhirnya orang tuanya ya udah sana susul lagi. Dan ketika nggak cukup nih ya dengan itu, apa yang dilakukan sebagai seorang istri? Dengan kondisi income cuma 1, ternyata cicilan nggak cukup, itu apa yang dilakukan oleh? Saya coba gali lubang tutup lubang lagi atau bagaimana itu? Enggak sih, kalau gali lubang tutup lubang lagi enggak. Kita berusaha dengan seminimalis mungkin gitu. Jadi diturunin semuanya gitu kalau kan. Bisa sehari makan sehari enggak gitu ya? Oh enggak juga. Kirain saking minimalisnya gitu. Kalau rumah minimalis kan bagus, kalau makan nggak bisa ya. Kalau hidup kan nggak bisa. Tapi gitu. Malah jadi benar-benar harus turun ya. Benar-benar harus turun. Kalau dampak dari secara pasangan komunikasi suami istri, dampaknya apa nih dari hal riba ini salah satunya? Iya, kita sama-sama suami sikapnya gitu, keras hati gitu kan. Masya Allah. Saya kan kepala keluarga gitu. Suami menginginkan saya untuk ikut ke sana sebenarnya gitu. Sementara saya berpikir
Masih berpikirnya masih ya secara manusiawi karir banget. saya gitu Saya, gimana, karir saya terus gimana, gimana ntar bayar nanti gini gitu gitu ya. saya punya apa namanya utang segala macam Iya. gitu, saya nanti bayarnya gimana Iya. gitu kan. Jadi nggak nurut tuh akhirnya. Nggak nurut. Jadi bundanya keras, suami pun keras dalam hal Suami itu. Dan itu keras salah satu gitu. yang dahsyat banget. Iya. Oke. Akhirnya. Saya mau tanya nih, setelah berapa tahun ngeriba nih dengan cicilan KPR ini? Dari 15 tahun ini, waktu itu berjalan sampai berapa lama? Sampai Tahun ke-7. Nah, apa sih titik baliknya ketika, kan tadi nih kita ngomongin lunas dengan damai. Iya. Ya, dan salah satunya adalah Bunda Faruk ini salah satu, boleh saya sedikit cerita ya, yang mengamalkan atau mempraktekkan apa yang disampaikan ke majelis ilmu. Waktu itu pertama kali ketemu tentang ya tadi ya, kaitannya dengan buku, guru, majelis ilmu yang menjadi titik baliknya gitu. Itu kapan ketika seorang Bunda Faruk yang nggak mungkin sama ibu kebetulan, istri kebetulan nggak pernah belajar, nggak ada waktu, iya, lagi kerja, iya betul, nggak pernah menyisikan gitulah, Iya. ibaratnya sayang banget kalau buat sekolah-sekolah. Itu titik baliknya di majelis ilmu pas kapan tuh? itu waktu COVID waktu COVID. itu. Iya. Oh oke. Alhamdulillah saya juga termasuk orang yang positif COVID zaman Oke. itu gitu. Dan itu memang bukan yang zaman yang Delta yang sama ya ayah Glenn ya itu Bunda. Itu Saya jauh dahsyat sebelum banget. itu. Iya. Jauh sebelum itu sehingga saya harus dikarantina gitu kan. Selama ini saya nggak apa namanya untuk baca buku itu tuh kayaknya wah belum ada waktu nih, belum ada gitu kan. Padahal dulu tuh guru kehidupan saya ngomong begini, kamu orang seneng banget sama keajaiban, tapi kamu nggak seneng baca buku. Iya. Ngimpi katanya gitu. Orang yang deket sama keajaiban tuh baca buku Paling katanya. mau baca buku cuma 3 lembar, 4 lembar. Tidur. Ngantuk. Oh, jadi buku yang baca Iya. kita ya. Oke, iya. terus akhirnya setelah itu ya pas karena COVID, nggak ada saya harus kerjaan. dikarantina, nggak ada kerja ngapain Oke, gitu ya. ha. Wah, saya punya buku yang belum selesai saya baca gitu kan. Boleh tahu judulnya apa sih? Bukunya Bunda Dina. Oh, siap. Perisai rezeki ibu rumah tangguh. Oh, oke. Terus gitu. dapat apa di materi buku itu? Nah, di buku itu tuh kan dijelaskan ini kita harus buka perisai mulai dari Karena judulnya kan perisai Perisai rezeki ibu rumah tangguh. Jadi Nah, buka perisai tuh berhati-hati dari dosa ya. berhati-hati Oke. dari dosa gitu kan. Terus? Nah, salah satu yang mengena banget di Iya. situ tuh ya riba itu adalah dosa besar gitu. oke. Bukan dosa kecil ternyata ini dosa besar gitu ya. Sampai akhirnya oh ternyata ini dosa besar ya. Kenapa saya nggak sadar ya selama ini gitu kan. Itu udah tahun ke-7 tuh. Udah KPR tahun lanjut ke-7 lagi. Terus? gitu. Akhirnya baca, jadi karena memang pas lagi COVID, jadi kerjaannya ya kalau nggak baca buku, baca Quran, baca buku, baca Quran gitu Masya kan. Allah, mengisi COVID-nya luar biasa ya. Mengisi waktunya gitu kan. Alhamdulillah dalam waktu 3 hari beres itu baca buku. Sip. Dan Lalu baca doang diserap atau langsung gitu. diserap, setelah diserap diapain? Iya, saya harus ini nih, harus Praktek. praktek nih Iya. gitu kan. Tapi belum tahu nih caranya gimana How to-nya ya, nggak tahu. how-to-nya Oke, gimana sip. gitu. Emang tahu itu oh perisai ya, oh iya oke gitu doang. Setelah itu ikut kajian lah. Oh, jadi dari baca buku naik tuh ikut kajian. Oke, waktu itu kajiannya online. Online, sip. Lanjut. Online. Ini biar ada urutannya. Iya. Karena biar perempuan atau ibu atau keluarga nggak gitu-gitu melulu. Kan ranahnya harus ke punya guru majelis ilmu dari baca buku. Jadi dari baca buku naik tingkatan nih. Naik tingkatan. Kajian. Bunda Oke. Dina ngadain kajian bersama Mas Ardi Gunawan. Oh, waktu oke. itu. Nah, kalau nggak salah judulnya tuh tentang lunas hutang ibu rumah tangguh. Iya betul. Nah, di sana ikutlah kajian Karena itu. ngerasa gue banget Ya, gitu iya. ya. Lunas utang karena belum lunas Iya. ya. Saya Oke, punya terus? persoalan di situ. Iya, punya Saya, persoalan tuh di situ tuh. Oh, gimana nih? Siap. Penasaran Baik. nih materinya apa sih gitu, kayak gimana sih gitu Iya. kan. Jadi Jadi dengan harapan setelah dapet nonton itu tuh lunas. lah. Emangnya nih akan cengek sama cabe ya. Oke, tapi nggak apa-apa, lanjutin lagi. Pengennya harapannya abis ikut kajian lunas. Oke, lanjut. Udah setelah itu saya
ikut di kajian itu disuruh lah kita bikin surat pernyataan tuh gitu kan. Harus berikrar kata Mas Agi itu, harus ikrar karena tidak akan riba berhutang lagi gitu ya. Tidak akan mengulangi dosa ini lagi gitu kan. Disuruh tanda tangan, terus dituruh salah satu teman buat untuk jadi saksi, suruh tanda tangan juga. Itu waktu itu habis tanda tangan saksinya siapa itu? Faruk apa siapa? Kirain Faruk 2 tahun suruh jadi saksi. Jadi akhirnya diikutin. Terus gitu, akhirnya tanda tangan gitu kan. Iya saya harus berikrar. Nah terus ditanya juga, gimana Mas Age kalau misalnya saya nih punya hutang, terus kemudian masih nih gitu kan, saya berarti masih berdosa. Ya setelah kita berikrar ini gitu kan, kita bertobat gitu kan, ya kita udah dibebaskan dari riba ini sendiri gitu kan. Pemahaman saya gitu. Yang penting ya tidak mengulangin lagi intinya gitu, dan tidak yang sedang berjalan ya udah diselesaikan. Gitu. Siap. Itulah yang saya pegang jadi zaman itu gitu kan. Berarti saya ya sudahlah gitu. Nah selanjutnya tapi benar-benar dipraktekin, emang berhati-hati dari berhutang. Bener, enggak gampang ngutang lagi akhirnya. Enggak. Jadi waktu itu intinya dipraktekin kalau dapat ilmu ya. Terus selanjutnya karena buka perisai tadi kan ya harus berhati-hati nih dari dosa gitu kan, dari dosa berhati-hati. Kemudian ilmu kajiannya ada riba lagi, ya kalau udah ikrar ya jangan diulangin lagi gitu. Siap. Nah, tapi ternyata setelah ikrar itu apa yang terjadi? Setelah ikrar itu kami ya memang rumah itu memang namanya rumah KPR, memang di sana sini tuh ada kebocoran dan segala macam. Ya kita mau nggak mau emang harus renovasi nih gitu kan. Banyaklah berdatangan dari mana-mana. Jadi abis dari gitu. Ikrar itu berdatangan justru peluang demi peluang. Iya, peluang. Jadi mau nggak top up, mau nggak ini? Jadi ditawarin top up. Iya. Nah, ini kejadiannya. Suatu hari nih hampir mirip nih Bunda Faruk. Jadi Bunda Dina, iya kan saya waktu itu pengen punya rumah katanya gitu. Terus iya saya punya dream, punya impian pengen punya rumah, saya tulis. 2 hari kemudian ada marketing yang nawarin, ibu mau KPR, itu keajaiban ya. Jadi kok pas banget ya, saya abis nulis pengen rumah, terus ada marketing rumah nawarin KPR. Pokoknya katanya saya boleh sampai 20 tahun, itu keajaiban kan ya Bun, datang sendiri gitu. Nah itu ya kan ketika ilmunya tidak tuntas ya. Iya, jadi ini keajaiban apa ngajak gelut sama Allah atau mau ngajak perang gitu kan. Nah kalau Bunda Faruk ketika ikrar itu emang didatengin. Iya, ditawarin lagi. Ditawarin top gitu up. Kan. Top up gitu kan. Ya udah top up gitu kan. Jadi kayak ini ya, kayak ibaratnya apa itu ujian apa itu ya? Menurut saya sih ujian ya, Bunda Dina ya. Ujiannya datang kayaknya mungkin kamu beneran nggak sih sama abis Allah nulis gitu. Ikrar gitu ya. Kamu bener nggak sih nulis ikrar buat saya gitu kata Allah mungkin ya. Ya udah itu rumah kamu bocor loh ya gitu loh. Gitu, iya. Kamu mau perbaikinya pakai apa gitu? Emang bisa pakai daun gitu kan. Jadi ada yang ngebisikin tuh. Kalau dalam komik Bunda Dina kan nulis komik ya. Jadi saya nulisin job desk setan. Jadi komik Ayo Jadi Ajaib ya yang ini nih. Itu ada job desk setan. Memang ketika orang lagi mau berbuat baik, lebih baik, itu dibisikin dan namanya waswasah. Karena ketika dia mau bikin keraguan untuk ketika mau berbuat baik dan dibisikin dan kena enggak waktu itu pas dibisikin dibisikin terus sayanya juga ini kan apa namanya mulai jadi ragu gitu kan. Emang sih butuh sih gitu ya. Terus suami juga gimana ini ada tawaran dari sini. Oh jadi nggak satu gitu, beberapa gitu kan. Banyak amat ya. Ibu cicilannya ini lancar. Saya ditawarin lagi, mau ambil top up lagi nggak? Masih ragu-ragu itu. Emang sih ada butuh gitu kan. Akhirnya singkat cerita. Gitu. Singkat cerita ya sudahlah saya kan udah ikrar sama Allah, sayanya mah udah janji sama Allah, masa saya ingkar sendiri gitu kan, walaupun dalam hati itu berkecamuk gitu ya, betul. pengen satu butuh satu enggak gitu. Akhirnya saya
sama suami, enggak deh gitu kan. Akhirnya lulus tuh sama bisikan-bisikan was-wasa. Itu. Enggak deh Oke, gitu kan. siap. Akhirnya ketika udah, nurut sama Allah, melepaskan kesempatan. Ya, saya lepas kesempatan. Oke. Jadi deal-dealan nih sama suami. Ya udah kita dan terima rumah bocor. Terima aja lah ya, seininya aja gitu kan ya. Kita punya uang cuma segini untuk perbaiki rumah, ya sudah kita sesampainya aja lah. Nggak sampai finishing beres apa segala macam, nggak usah lah gitu. Siap. Kita nanti pelan-pelan aja sambil berjalan. Akhirnya ketika sudah pasrah sama Allah, ada aja yang tiba-tiba nggak ngedustain Allah, ya. Tiba-tiba ada yang transfer ke suami gitu kan. Dari mana tuh Bu? Boleh cerita nggak itu? Kok dia tiba-tiba datang? Tiba-tiba, karena memang suami itu udah bantuin beliau itu dalam usahanya beliau itu tuh udah mungkin 6 bulan atau 8 bulan yang lalu gitu, atau mungkin udah setahun gitu, saya nggak inget persis waktunya. Tapi tiba-tiba beliau, Pak, terima kasih ya waktu itu sudah bantuin saya. Nah, jumlah uang yang ditransfer itu adalah sama dengan kebutuhan kami untuk renovasi waktu itu. Masya Allah. Nggak lebih Bunda Dina. Dan itu ngasih sebagai ucapan terima kasih. Gitu. Terima kasih. Allahu Akbar. Coba tuh ibu-ibu, kalau mau sabar dulu, nurut sama Allah ya. Terus udah gitu coba kalau terima kegiur tuh ya, kegoda, suruh nyicil tiap bulan lagi. Dan ketika nurut sama Allah, artinya apa yang terjadi? Datang pertolongan Allah. Allah datang. Deket banget lewat wasilahnya. Allah. Jumlahnya sama. Masya Allah. Pas gitu ya. Bunda Faruk, ketika ada pertolongan Allah nih, ketika nurut gitu. Tapi kan tetap ya, kemanapun kita belajar, lunas utang itu kan cuman 5 huruf sebenarnya rumusnya. Bayar. B-A-Y-A-R, betul nggak? Nah, Bunda Faruk sendiri tinggal sisa berapa tahun waktu itu KPR-nya? Masih sisa 5 tahun. Yang kapan ini Bu? Yang KPR nih, waktu itu mau dilunasin. Yang kan 15 tahun nih. Oh iya, 5 tahun lagi. Oh, 5 tahun lagi, masih berarti hampir setengahnya ya? Masih setengahnya lagi. Nah, titik baliknya di majelis ilmu apa tuh? Waktu ketika benar-benar berazam, nggak cuman ini tapi berusaha gitu. Waktu itu saya sama suami itu memang saya waktu itu ikut kajian, ada kan ikut riadoh itu. Riadoh. Dan kita dikasih bendera juga ya, buat nulis ini ya. Oke, ini sama-sama loh. Dan kita kasih bendera ini ya, untuk nulis benar-benar di pembinaan itu untuk lunas kapan ya. Dan kita dua-duanya udah lunas loh. Alhamdulillah. Jadi kibarkan bendera lunasnya. Pengen tahu bagaimana Bunda Faruk mengibarkan bendera lunasnya pas pendekatan Allah dengan riadoh ya. Apa aja yang didapatkan saat itu petunjuk Allah? Di sana kan memang dari riadoh saya banyak belajar juga gitu kan. Bagaimana deketin Allah ya? Cara deketin Allah gitu kan. Untuk memang waktu dulu kan kita alasannya belum mudah ya bangun tengah malam gitu ya. Tapi di riadoh diajarkan ya kalau memang masih pemula ya sudah coba dulu di 20 menit sebelum subuh. Jurus gitu 2-3 buat tahajud. Betul. Kemudian disuruh untuk sholat taubat. Setiap hari kita harus sholat taubat gitu kan. Kemudian kita juga harus sedekah subuh yang selalu tiap pagi harus ada gitu. Biar malaikat doain ya, karena kalau enggak yang itu ngebangkrutin lu utangin bangkrutin utangin kok kita pas nggak sedekah ya. Terus kemudian ada kalau pagi dan sore itu suruh baca surat Al-Waqiah atau kalau nggak surat Al-Mulk gitu. Dipraktekin gitu. Nggak praktek nggak ngepek ya. Terus lanjut lagi. Jadi bukan sibuk cari uangnya, tapi sibuk deketin Allahnya dulu. Pertama itu dilakukan langkahnya. Nah, terus setelah itu ada kajian lagi nih, karena memang di YKR itu zaman itu ada waktu riadoh itu ada kerjasama juga dengan Coach Helmi. Jadi belajar juga dari narasumber lain ya. Gitu. Bagaimana tahapannya? Karena tertarik lagi nih, karena dia
ekonomi, terus gimana dengan hutang, riba segala macem gitu kan, yang menjadi di highlight itu adalah ribanya gitu kan. Oke, saya kayaknya harus belajar hadir offline nih, nih, offline nih, datang nih. Walaupun gitu. kerja sempetin Iya. majelis ilmu ya. Oke, lanjut lagi, akhirnya dapat apa tuh di pendidikan itu? Di sana disebutkan, kamu kalau kan saya waktu itu cuma berikrar selesai, lanjutin gitu. dulu ya, lanjutin gitu. dulu yang bayar itu udah selesai gitu. Oke, terus ternyata nggak sampai di situ, selama kita masih membayar cicilan itu gitu kan, selama itu kita juga masih punya dosa gitu kan. Wah, saya kayaknya ini nih gitu kan, baru dapat nih ilmu baru lagi nih gitu kan. Oh, ternyata saya selama ini belum tepat nih gitu kan, belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang sebenarnya gitu kan. Oke, berarti selama ada langkah lagi nih yang harus kita lakukan. Saya harus ikrar lagi nih gitu kan, berikrar lagi dalam hati, harus lunas gitu kan. Tapi ya serahkan aja lah sama yang di atas gitu, sama Allah. Actionnya gitu. apa selain menyerahkan tadi, dekati Allah gitu kan, kita perlu damai. Ini kan ambil tanggung jawab, arti tetap bayar. Terus gitunya udah gitu yang selanjutnya kan action. Iya, action. Actionnya apa lagi yang diambil dari? Karena Bunda juga memang belajar dari Coach Helmi ya, sampai akhirnya salah satunya adalah ketika mengikuti tahapan lunas dengan damainya tuh DAMAI-nya. Itu ya mengibarkan lunas ini karena ilmunya dipraktekin. Iya. Nah, itu apa yang Bunda praktekkan saat itu sampai akhirnya dicap lunas oleh Allah? Iya, kita kalau misalnya memang kita pengen nyari uang dalam waktu dekat, kayaknya kan tidak memungkinkan banget gitu betul, ya. Betul. Terus ngobrol sama suami, ngobrol sana sini gitu ya. Akhirnya suami itu juga dapat bantuan lagi gitu. Jadi alhamdulillah kita dapat dengan ngumpulin yang dari sebelah sini lah, sebelah sana, sebelah sini kita kumpulin, dan alhamdulillah terkumpul ya, dan bisa nutup. Ya, kita emang harus yang lain-lain, kita kan memang banyak ya impiannya, pengen ini, pengen itu. Ya udahlah, impian-impian yang lain kita ini dulu deh gitu kan. Kita di hold dulu, kita fokus dulu ke beresin si riba ini. Iya. Karena memang tetap aja harus dibayar ya, belajar ilmu riba buat bukan ngemplang ya. Oke, siap. Tapi ya, justru biar hidupnya tambah berkah lagi nih kita gitu. Akhirnya selesai kapan Nita? Alhamdulillah tanggal 2 Oktober kemarin dicap lunas. Akbar. 2 Oktober 2024. Pemirsa podcast TKA, lihat, tidak tiba-tiba kan semuanya, tapi harus dilakukan dengan apa yang diterima. Karena ketika kita pengen lunas, kita bukan fokus pada mencari uangnya, tapi fokuslah bagaimana mendekati Allahnya. Dan Bunda Faruk ini adalah orang yang sangat praktek sekali. Baca buku, ke majelis ilmu, punya guru, ketika punya ilmu bukan mabuk ilmu, tapi dipraktekkan. Sampai akhirnya Allah datangkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Akhirnya kan dicap lunas ya, tos dulu dong. Kalau Bunda Dina dicap lunasnya sebenarnya sudah secara kuantumnya 17 Ramadan ya. Ingat. Tapi totalnya itu tepat di 11 November malah. Ketika semua sudah beres, dan alhamdulillah berkat petunjuk Allah lewat salah satunya Coach Helmi ya dan timnya, kita sampai bisa tidak membayar bunganya dan dipotong 100 jutaan. Jadi hanya tinggal bayar pokoknya saja. Jadi Allah. Dan prosesnya juga sangat luar biasa ya. Tapi memang proses, orang sukses itu tuh suka diproses gitu. Jadi memang nggak tiba-tiba instan gitu. Ada proses yang kita lakukan. Oke, Bunda Faruk, saya ngerasain tuh keberkahan setelah after riba ya. Keluarga yang begini saya rasakan gitu. Nah, yang Bunda rasakan ketika berhati-hati dari riba, selesai dari riba, nggak pengen mudah berhutang lagi, apa yang dampak dari keberkahan setelah ini? Alhamdulillah ya Bun, suami itu jauh lebih sabar. Oh, tadinya kan keras hati? Iya, betul. Oh, kamu pun juga sama, awalnya keras hati, sekarang? Iya, saya kan juga, maksudnya Bunda
ngajarin juga kan waktu itu ilmu Stephen apa segala macam gitu kan. Saya oh iya, seorang istri itu harus taat sama suami gitu kan. Apa kata suami gimana. Oke, saya yang merubah dulu. Oke, jadi duluan kita dulu ya. Saya dulu yang berubah. Saya nggak mau kamu harus berubah ya, nggak bisa gitu. Habis kita yang sekolah, kita nyuruh suami berubah ya. Iya. Oke, sekarang nurut sama guru. Nurut sama guru gitu Terus? kan. Guru bilang gini, oh iya oke, saya harus nurut nih sama suami gitu kan. Walaupun segimana pun saya minta maaf dulu ke suami. Iya, Gitu. Maaf ya, saya yang salah. Saya yang salah gitu. Menurunkan banget garis kebenaran itu. Menurunkan gitu. ego kita. Ego kita diturunkan banget. Akhirnya ya suami yang super luar biasa sabar sekarang, sama anak-anak pun luar biasa berdampak. Lebih nurut. Anak-anak pun juga begitu. Jadi ketika si cancernya dicabut, dan itu dampaknya adalah ketenangan hati, ketenangan keluarga. Dan satu lagi Bunda Dina, alhamdulillah setelah itu ya bisa nabung. Kemarin habis sama cicilan. Oke, Masya Allah. Jadi kemarin uangnya habis buat cicilan. Dan sekarang ketika sudah dapat keajaiban, kemudahan dari Allah, nggak lupa lagi cara Allah. Enggak. Diajarin di sini untuk investasi biar MR Gold Dinar gitu kan. Saya kayaknya pengen nyoba deh. Oke, sekarang udah praktek ketika Bunda suruh mensisihkan keuangan untuk bisa menabung sebagai ibu rumah tangga. Iya, sudah dipraktekkan. Udah praktek sekarang. nabung Dina? Nabung Dina Masya Allah. Nah ini contoh murid yang gak ngeyel ya, gak sotoy gitu kan. Ketika dipraktekin ya, gak kekeh sama dirinya sendiri, akhirnya selamat. Masya Allah, selamat tadi apa? Rumah tangganya. Selamat apa lagi tadi? Keuangannya. Lalu mengibarkan bendera lunasnya. Dan Bunda Dina mengucapkan terima kasih ya. Dulu ada murid saya ngomong begini, manut mentor garansi sukses. Kalau saya lebih gini, manut Allah hidup ajaib. Udah ya, kalau guru itu sebenarnya hanya wasilah, tapi juga tidak bisa disepelekan ya. Kalau dia datang itu kan nggak mungkin Allah ngomong sama kita, langsung kan ngeri juga ya. Pasti lewat wasilahnya. Jadi Bunda Faruk adalah salah satu contoh murid yang praktek terus dan akhirnya hidupnya berkah. Kalau gurunya dapat keajaiban ini, nggak lama Bunda Faruk ya. Iya. Oke. Masya Allah, demikian ya, mudah-mudahan berdampak untuk kehidupan Bunda Faruk. Jangan kepleset keajaiban ya. Iya, Bunda tetap Dina. di rules-nya ya. Iya. Dekati Allahnya ya. Karena itu kan Bunda Dina juga sempat bilang gitu kan, kita sebagai manusia itu kan juga emang naik turun gitu. Waktu pengajian Bunda Dina ada Ustadz Adia juga. Saya nanya itu waktu itu di sana, gimana ya kalau misalnya kita mensiasati gitu ya, biar kita selalu berada di jalurnya beliau, jalurnya Allah gitu kan. Bunda Dina bilang, iya beli deh ini kain kafan, simpen di rumah gitu kan. Ingat, pakaian hidup terakhir kita. Hidup nggak akan selamanya gitu. Hidup nggak ada yang tahu, bisa besok, ntar malam, atau beberapa detik lagi. Dan gitu. akhirnya nurut juga Bunda nyiapin baju terakhir, nyiapin juga baju juga dengan nama kita. Dengan nama kita. Masya Allah. Terima kasih sudah jadi murid yang baik. Semoga hidupmu selamat dunia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Bunda Dina dan tim YKR. Melalui tanpa wasilah dari Bunda Dina dan tim YKR, mungkin saya masih ibu yang kebetulan. Dan istri kebetulan gitu, dan nggak tahu karena memang egonya kita masih tinggi gitu. Masya Allah, alhamdulillah kita sudah lihat dari podcast kemarin, episode seri kemarin sampai dengan hari ini, ketika seorang murid mendapatkan cahaya kehidupan dari seorang gurunya, kita bisa memilih menjadi murid yang pertama, selalu ngeyel dan tidak mempraktekkan apa yang telah disampaikan, padahal hidup kita butuh sekali cahaya dan bimbingan, atau kita mau menjadi murid yang praktek dan akhirnya ngefek dalam kehidupan kita. Maka di podcast Dunia Keluarga Ajaib ini kita bisa ambil, hidup kamu jadi apa tergantung dari majelis ilmu apa yang kamu datangi, siapa guru kehidupanmu, dan yang ketiga membaca buku agar hidup tidak gitu melulu. Bismillah,
salam lunas dengan damai untuk Anda, pemirsa podcast Dunia Keluarga Ajaib Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Kita kibarkan bendera lunasnya. Dalam dunia penuh warna, keluarga ini penuh cerita. Setiap hari penuh ajaib, membawa senyum yang tak pernah sirna. Di ruang tamu kita berkumpul, tawa dan canda tak pernah kempul. Dunia luar boleh berubah, tapi di sini rasa sentosa. Oh keluarga ajaibku, kau tempat aku berlindung. Dalam pelukanmu aku tahu cinta tiada henti mengalir. Pagi cerah dengan hangat, kasih mengindah dalam pelukan mesra. Setiap saat bersamamu hiasi dunia ini terjadi.